Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Afifah Silmi Apandi, 2. Darin Salsa Sabrina, 3. Riri Riani Karnia, dan yang keempat ada Bisma Bisabilah. Subbab bagian pertama, konsep dan audiensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Konsep Pancasila merupakan ide dasar untuk menata dan membangun kehidupan bangsa dalam mengisi kemerdekaan, yang terminologinya diungkapkan untuk pertama kalinya oleh Bapak Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945. Pada keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang menyatakan bahwa tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, dan rumusannya termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat bagian terakhir. Di dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat ada 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemikiran untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar negara menjadi perhatian para pemuka masyarakat dalam menyongsong dan mengisi kemerdekaan yang sangat menjadi cita-cita bersama. Para perumus dasar negara pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan naskah yang kemudian naskah tersebut populer dengan sebutan Piagam Jakarta, Jakarta First Charter. Tanggal 17 Agustus 1945 terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 diundangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk yang pertama kali. 2. Urgensi Pancasila adalah untuk membimbing, mengarahkan segenap daya dan upaya masyarakat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang tahun 1945 serta Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai buah pemikiran para pendiri negara Republik Indonesia mengalami dinamika yang mewarnai perjalanan sejarah bangsa, sehingga dalam perjalanannya sampai saat ini masih ditemui adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang secara langsung maupun tidak langsung menolong terhadap makna dan ekstensi Pancasila dan berkehendak menggantinya dengan konsep filosofis yang lain. Contoh ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi, adanya komunisme dan liberalisme. Liberalisme merupakan akibat dari globalisasi. Yang kedua, ancaman di bidang politik, penggunaan kekuatan dalam bentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia terancam dikuasai pihak asing seiring kemudahan penanaman modal bagi orang asing. Akibatnya, bangsa Indonesia dijajah secara ekonomi oleh investor asing. Yang keempat, ancaman bidang sosial budaya, adanya sikap individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri, memandang orang lain tidak bermakna sehingga menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu aksi teror bersenjata. Lanjut ke subbab kedua, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila, terutama bagi kalangan generasi muda, merupakan suatu langkah yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat mereka akan menjadi penentu keberhasilan dan perwujudan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Perlu ditegaskan kembali bahwa secara historis yang tampil sebagai perjuang dan pendiri bangsa dan negara ini adalah kalangan generasi muda pada masanya. Oleh karena itu, generasi muda saat ini harus tahu, mau, dan mampu mewarisi nilai-nilai historis bagaimana eksistensi generasi muda dalam mendirikan dan mengisi kemerdekaan NKRI, termasuk melahirkan konsepsi Pancasila yang dimulai dari sidang BPU PKI. 1. Sumber historis Pancasila. Pengertian Pancasila secara historis adalah terminologi Pancasila dilihat dari riwayat sejak penggunaan istilah, proses perumusan, sampai ditetapkannya menjadi dasar negara sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. Nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal.
Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. 3. Sumber politis Pancasila. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politikos yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. A. Nilai ketuhanan. B. Nilai kemanusiaan. C. Nilai persatuan kebangsaan Indonesia. D. Nilai permusyawaratan dan perwalian. E. Nilai keadilan sosial. Kesimpulan. 1. Dalam menelusuri konsep dan urgensi Pancasila terbagi dalam 3 periode. Periode pertama, periode pengusulan Pancasila. Kedua, perumusan Pancasila. Ketiga, periode pengesahan Pancasila. 2. Alasan diberlakukannya Pancasila dalam kajian sejarah Pancasila adalah Pancasila sebagai identitas Pancasila, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai jiwa bangsa. 3. Dalam kajian sejarah bangsa Indonesia diperlukan sumber historis, sosiologis, dan politis. 4. Argumen dinamika Pancasila diartikan sebagai jembatan untuk menyatukan keberagaman Indonesia, sedangkan argumen tantangan Pancasila yaitu dalam berbangsa dan bernegara terdapat berbagai ancaman yang ada dan kita harus berhati-hati dalam berperilaku dan selalu berpedoman dalam Pancasila. 5. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia yaitu Pancasila sebagai filosofis Groundsley dan Weltanschauung, di mana Pancasila adalah dasar filsafat negara dan Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Mungkin sekian saja materi yang dapat disampaikan, semoga bisa menambah wawasan kalian semua. Terima kasih.